Jadi orang yang sudah habis persediaannya itu bisa berpotensi menjarah orang di sekitarnya. Halo, kali ini kita sedikit bercerita tentang problem yang hampir semua dirasakan oleh manusia yang ada di muka bumi ini. Artinya semua negara berpikir untuk mengalahkan virus corona. Artinya ini masalah global. Hampir semua negara memiliki masalah yang sama. Nah, ini mau cerita sedikit. Di Indonesia sama, misalnya perbandingan itu. Di Indonesia sama di Amerika. Jadi sama-sama start duluan Indonesia mungkin aja kasus corona yang ada itu duluan Indonesia daripada Amerika. Nah, tapi di Indonesia ketika virus corona muncul, barang-barang langka seperti masker, hand sanitizer, beberapa sembako seperti gula itu langka. Ada beritanya. Nah, itu perbandingan negara satu ya, Indonesia. Tapi sekarang kalau di Amerika tuh lagi heboh karena dia kasusnya lebih dari Cina, bahkan Itali gitu. Kasus corona yang ada di atas Cina dan Itali, di atas Cina sama Itali. Di Amerika warga dengan isu corona sama juga seperti di Indonesia, pada borong masker, hand sanitizer, tapi sama juga kayak sembako ya, sembako harga Amerika. Tapi dari berita yang ada, yang beredar, itu selain antri di toko sembako warga ini buat belanja masker sama sanitizer sama sembako, selain antri ke situ, mereka juga antri di toko senjata api tuh kan, ngantri di toko senjata karena adanya kepanikan tentang wabah virus corona. Mereka ngantri di toko senjata. Jadi kalau dibaca berita yang ada tuh, warga di sana, warga Amerika itu kenapa seperti itu, panik buying. Kepanikan dalam panik membeli, jadi memborong. Jadi kenapa sampai warganya seperti itu? Jadi mereka ini khawatir, beli makanan sama buat jaga diri ya, antibody gitu ya. Tapi tujuannya mereka membeli senjata berarti untuk mempertahankan dirinya ketika mereka ini ragu, jangan sampai ada rusuh gitu. Mempertahankan dirinya ketika nanti rusuh. Ada kemungkinan rusuh gitu. Kemungkinan buat rusuhnya itu besar. Karena ngapain mereka berbondong-bondong pergi beli senjata gitu kan. Lagian kalau di sana kan senjata itu hal yang mudah didapat. Umur 18 tahun ke atas itu boleh memiliki senjata. Jadi yang saya cari tahu informasinya ya, 18 tahun ke atas itu boleh memiliki senjata. Kalau 18 tahun ke bawah itu boleh juga, tapi kepentingannya berbeda. Misalnya kepentingannya untuk berburu, bertani, atau misalnya dia berladang, gitu. Untuk kepentingan sekolah-sekolah kedinasan, militer, itu seperti itu. Nah, itu umur 18 tahun ke atas itu memiliki senjata. Jadi ada teringat sama film, ada namanya film itu film The Purge 1, 2, 3 gitu ya, film The Purge gitu. Jadi kalau kita membayangkan itu kisahnya kejadiannya mirip-mirip sama film itu. Cuma film itu kan agak sedikit berbeda ya. Konfliknya misalnya kan. Konfliknya saat ini dengan virus, satu lagi konfliknya dengan, kalau film itu konfliknya dengan ini kesetaraan sosial kayak gitu. Coba deh nonton film The Purge gitu kan, hampir sama itu kepanikannya, kondisi kepanikannya ya, bukan jalur ceritanya, kondisi kepanikannya. Nah,
Jadi kebayang nggak tuh ya, punya tetangga barengan ke supermarket, beli sama yang dibeli, terus mau pulang barengan, beli, maksudnya ini beli hand sanitizer, masker gitu sama sembako kan, beli, jalan pulang beriringan, tahu-tahu tetangga yang satu, gua ngantri dulu ya di toko sebelah, ngapain? Mau belanja senjata gitu kan, belanja pistol. Loh, kok belanja pistol? Iya, buat jaga-jaga kan. Itu orang berpikirnya, misalnya, wah, kalau misalnya terjadi kelangkaan atau lockdown aja gitu kan, dalam satu wilayah di Amerika. Jadi, orang yang sudah habis persediaannya, itu bisa berpotensi menjarah orang di sekitarnya. Jadi, orang di sekitarnya ini sudah memikirkan gimana caranya biar saya mempertahankan barang-barang saya, kebutuhan saya, ya dengan punya senjata. Seperti itu. Kebayang gak tuh ya? Jadi kalau di Indonesia ya kita agak sedikit percaya sama pemerintah. Artinya potensi buat rusuh itu bisa dibilang nol dengan kasus seperti ini. Artinya kalau di Indonesia budaya saling membangun itu masih ada, meskipun ada berita-berita yang sifatnya hoax gitu kan. Artinya ini berita-berita hoax ini agak sedikit mengganggu ini kejiwaan, mengganggu psikologi kita. Selalu berita-berita yang sifatnya bikin berita-berita hoax yang ngedown gitu, bikin jatuh, bukan berita-berita yang ini ya membangkitkan semangat kita. Jadi bersyukur kita di Indonesia dalam menghadapi situasi global yang seperti saat ini. Seperti itu. Kebayang dong punya senjata dalam kondisi seperti ini. Dengan dor sana dor sini gitu kan. Tang. Apalagi kalau misalnya mentalnya nggak kuat. Wah, udah terpapar. Udah tinggal ambil senjata aja tuh. Dor. Mau dor dianya sama orang yang di sekitarnya. Itulah. Ya, moga-moga kita semua kuat dalam menghadapi masalah ini. Moga-moga kita bisa terus fight melawan virus ini, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Sama ada pepatah yang dulu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ternyata pepatah itu sekarang sudah tidak bisa digunakan lagi. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kenyataannya sudah terbalik. Bercerai kita teguh, bersatu kita runtuh. Oke? Terima kasih.